Dan baik Ustaz, sudah ada pertanyaan yang masuk melalui lainan WhatsApp. Ini Irfan langsung bacakan saja dengan nomor sahabatku dengan nomor digit terakhir 976. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ustaz, di bank sering menawarkan investasi emas yang bisa dicicil. Apakah ini diperbolehkan Ustaz? Terima kasih atas jawabannya Ustaz. Baik, Kang Ivan, ini masuknya bab riba ya, terkait bab riba. Sebelum kami menjawab pertanyaan tadi, kita mengulas kembali ya, flashback kepada bab riba yang pernah kita terangkan juga di majelis ini tentang riba, yang mana ada harta-harta yang disebut golongan ribawi. Jadi ada harta ribawi. Ribawi itu berpotensi riba, bukan bendanya itu riba, bukan. Dia berpotensi riba ketika salah transaksi. Jadi nanti yang dihitung transaksinya bukan, oh ini riba nih, beras riba gitu misalkan. Bukan berasnya yang riba, tapi proses transaksinya. Nanti itu maka disebut harta ribawi yang berpotensi riba. Nah, yang berpotensi riba ini ternyata ada dua golongan besar, yaitu pertama golongan makanan yang disebutkan di dalam hadis itu at-tamru bit-tamri wal buru bil buri dan seterusnya ya. Itu. Kemudian logam mulia. Logam mulia ini emas dan perak. Kalau zaman dulu bahasanya dinar dan dirham. Itu. Nah, di sini ternyata kalau ini antara logam mulia dan makanan itu dua jenis atau dua golongan yang berbeda. Maka dia bebas jualannya. Mau cash boleh, mau kredit boleh. Ini karena antara dua golongan yang berbeda. Nah, di dalam golongan ini ternyata ada beberapa jenis juga. Ada beberapa jenis tadi, yaitu kurma, tamru bitamri itu, ya kan? Ada beras atau gandum dulu lah, gandum yang disebutkan dalam hadis ya. Taruhlah beras gitu masuk ke sini. Terus kalau di dalam hadis lain ada garam dengan garam gitu. Nah, ini berarti ini jenis 1, jenis 2, jenis 3. Ya. Begitu juga logam mulia. Ternyata ada dua jenis. Ada dua jenis, yaitu emas dan perak. Ya, emas dan perak. Para ulama mengambil kesimpulan illatul hukmi, yaitu apa yang menjadikan ini disebut benda atau harta yang ribawi, yang berpotensi riba. Nah, kalau yang makanan-makanan ini ulama beda pendapat memang, tapi mazhab Syafi'i mengatakan karena itu adalah makanan gitu. Itu adalah makanan. Kalau mazhab Malik karena itu adalah makanan pokok yang disebutkan oleh Nabi. Tapi ya ketika Nabi menyebutkan garam, ya garam juga pokok gitu. Ya pokok itu maksudnya adalah yang orang tidak bisa lepas dari makanan tersebut, ya kurma, ya beras dan seterusnya. Dan orang itu cukup kalau makan itu tanpa makan yang lain. Itu makanan pokok ya. Kalau dalam mazhab Imam Abu Hanifah ini sebagai komoditi atau komoditas yang proses jual belinya menggunakan takaran ya. Kalau kita itu liter, apa itu takaran itu ya, atau timbangan. Ada mauzunat, ada makilat yang ditakar dan yang ditimbang. Sehingga semua yang jenis ditimbang itu menurut mazhab Hanafi itu adalah berpotensi riba atau ribawi. Nah, terlepas dari ini, kita akan menerangkan beda yang satu golongan dengan beda jenis, ya kan? Satu golongan beda jenis. Nah, kalau jual belinya sejenis itu adalah kurma dengan kurma.
atau gandum dengan gandum, beras dengan beras, atau emas dengan emas, perak dengan perak. Itu namanya sejenis ya. Itu namanya sejenis. Kalau kurma dengan gandum beda jenis. Emas dengan perak beda jenis. Ya, beda jenis. Paham di sini ya. Nah, kalau sejenis syaratnya ada 3. Harus cash, harus diserah terimakan, serah terima. Kemudian yang terakhir cash, serah terima, dan setara di dalam nilainya atau setara di dalam timbangannya, dalam ukurannya gitu ya. Dalam ukurannya. Misalkan sekilo ya dengan sekilo. Sekilo beras dengan sekilo beras. Kalau sejenis, ya kan? Sekilo kurma dengan sekilo kurma. Itu. Nah, kalau beda jenis, maka syaratnya hanya 2, cash dan serah terima. Cash dan serah terima. Misalkan beli kurma dengan dibayar dengan gandum atau kurma dibayar dengan beras, maka syaratnya harus cash dan diserah terimakan. Boleh beda ukuran, boleh. Berasnya 2 kilo, kurmanya sekilo, boleh. Kurmanya 2 kilo, berasnya sekilo, boleh. Karena beda jenis. Beda jenis. Ini juga sama. Kalau sejenis emas dengan emas harus cash, serah terima, dan setara ukurannya. Emas 1 gram harus dibayar emas 1 gram. Itu. Jadi ini karena sejenis. Nah, kalau emas dengan perak boleh tidak setara. Misalkan perak 1 gram, perak 10 gram, emas 1 gram misalkan. Boleh seperti itu. Atau ini 1000 gram 1 kilo berarti. Ini 1000 gram, emasnya 2 gram misalkan. Itu boleh beda, tapi harus cash dan serah terima. Nah, yang pertanyaan tadi itu berarti kan emas dengan uang. Nah, uang ini golongan ribawi apa bukan? Apakah dia golongan tersendiri? Apakah dia masuk dalam golongan untuk dalam ilatnya ribanya emas dan perak? Sebagian mengatakan kenapa ini menjadi harta ribawi? Kalau yang ini tadi kan sudah ya ilatnya kita sebutkan ya. Ini ilatnya ada yang mengatakan jauharatul asman, ya kan? Jauharatul asman itu memang dia memiliki nilai intrinsik di situnya, di dalamnya emas itu ya bernilai dari logamnya itu sudah bernilai. Sehingga ketika orang mengatakan ini ribanya adalah karena memang dia bernilai secara intrinsik, secara internalnya barang tersebut sudah bernilai, maka ya yang lainnya nggak masuk ke sini, tidak bisa disamakan. Tetapi para ulama melihat uang sekarang ini, uang yang kertas, uang yang logam, uang yang apa, itu mereka menyatakan ini juga termasuk ribawi. Ribawi itu berarti dia berpotensi riba. Nah, dimasukkan golongan mana? Kan nggak mau dimasukkan golongan sini, ya, karena dia sebagai alat tukar yang sah dan dia memiliki nilai yang disepakati, ya kan? Memiliki nilai tukar yang disepakati, ya, dan dia berlaku di negara tersebut, sehingga sebagian mengatakan kedudukannya disamakan dengan fulus. Nah, fulus sendiri ulama kuno dengan ulama sekarang beda pendapat gitu kan. Apakah ini fulus itu masuk dalam kategori sini apa tidak? Yaitu sebagai alat tukar. Karena emas yang zaman dulu maksudnya adalah dinar yang sebagai alat tukar. Nah, ketika orang zaman dulu dinar membeli emas batangan, orang mau beli emas batangan zaman dulu pakai dinar, itu di situ harus disesuaikan dinarnya itu berapa gram, ininya berapa gram, karena sama-sama emas. Sehingga ketika dilihat, oh lah berarti ada fungsi dinar sebagai alat tukar dan memiliki nilai tukar. Nah, berarti emas batangan pun nggak boleh dibeli dengan dinar seenaknya. Mentang-mentang emas batangan dengan dinar ini beda, sehingga
oh ini berarti beda. Enggak, karena ini masih sejenis. Nah, hanya saja di sini dilihat untuk emas dengan uang itu, ketika kita masih berpegang dengan pendapat bahwa uang ini dikiaskan dengan emas dan perak, dinar dan dirham di dalam urusan nilai tukarnya, nilai jual belinya, maka uang ini untuk hukum ribanya adalah mengikuti yang kedua. Mentok-mentoknya adalah uang dengan emas ini adalah beda jenis. Kalau beda jenis, maka jual belinya harus cash dan serah terima saat itu. Sehingga dikatakan sebagian ulama mengatakan tidak bisa. Nah, kalau ada yang mengatakan, ada yang memfatwakan katanya emas dengan uang itu dua komoditas yang berbeda. Bahkan uang ini tidak dikatakan sebagai alat tukar, sebagai komoditas, atau emasnya tidak dikatakan sebagai alat tukar, tapi sebagai komoditas. Sehingga uang ini sebagai alat tukar yang sah, boleh membeli emas dengan cara apapun, walaupun dicicil. Itu urusan orang tersebut. Silahkan kalau itu. Tapi kalau yang kita pegang dari ulama-ulama kita mengatakan bahwa uang dengan emas itu termasuk hanya beda jenis tapi sama-sama ribawi, sehingga uang dengan emas itu harus cash dan harus serah terima. Maka kalau dia nyicil emas, harusnya ketika dia beli misalkan 10 gram, harusnya ya saat itu dibayar 10 gram dan diserah terimakan, kemudian disimpan di situ. Atau dia beli 0,1 gram, dibayar cash dan diserahkan emasnya di situ. Ini emasnya 0,1 gram saya titipkan, itu kan? Nah itu boleh dicicil begitu. Saya akan beli 10 gram misalkan selama 10 tahun misalkan. Berarti 1 tahun 1 gram. Ya 1 gram ketika dia bayar dia kasih. Harusnya dibayar 1 gram dikasihkan 1 gram. Nanti dititipkan di situ, ya kan? Kemudian tahun berikutnya saya nyicil lagi 1 gram lagi, 1 gram lagi. Maka 1 gram diserahkan, kemudian disimpan di situ. Sehingga memang ini ada sebagian sekarang yang mengatakan beda uang dengan emas, sehingga seperti orang beli beras dengan emas, sehingga dia boleh dicicil, boleh apa, karena beda golongan ribanya, ya beda. Waktu itu juga ada yang membahas terkait terus apa bedanya ini beli beras dengan emas gitu kan, atau dengan uang gitu. Sehingga ada yang sebagian mengatakan, kenapa kok kalau beras dengan beras nggak boleh, kenapa kok kalau beras dengan gandum nggak boleh, nggak boleh kreditkan atau dihutangkan gitu. Nah, bagaimana dengan beras dengan emas? Nah ini skemanya seperti ini, sehingga ketika orang memahami bab riba, insya Allah nanti dia tidak akan bingung lagi pertanyaan tersebut. Nah ini digolongkan mana? Maka dari kita mengatakan bahwa seyogyanya seperti itu konsepnya. Misalkan dia akan nyicil 10 gram selama 10 bulan, ya bulan pertama 1 gram dia bayar, ya harusnya diserah terimakan, kemudian dititipkan. Kemudian bulan kedua dia nyicil lagi 1 gram, ya 1 gram itu yang dibayar dia serahkan dan taruh situ. Dan 1 gram lagi bayar, kan sudah ada cicilannya ya, sudah disebutkan bahwa cicilan pertama itu senilai sekian gram, cicilan kedua sekian gram gitu kan, sampai akhirnya sekian gram. Maka itu harus diserah terimakan itunya, yaitu teknis di lapangan. Jadi tidak hanya saya beli 10 gram selama 10 bulan. Kalau seperti itu berarti dia masuk dalam syarat yang tidak diserah terimakan itu, tidak cash itu, ya kan? Tidak cash itu. Sehingga ketika tidak diserah terimakan semacam itu, maka masuk dalam kategori yang melanggar riba. Nah ini solusinya kan. Sekarang emas banyak yang sudah dipecah-pecah. Sehingga ketika saya mau beli 1 gram pun ada yang 0,1 dulu gitu kan. Nah 0,1 itulah yang diserah terimakan dan nanti disimpan di bank. Serah terimakan disimpan di bank. Seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Dan untuk sahabatku, semoga bisa tercerahkan ya untuk pertanyaan yang telah disampaikan dan telah dijawab oleh Ustadz Muhammad Syahko.